Kebudayaan yang berkembang di masyarakat nenek moyang Indonesia disebut kebudayaan Paleolitik, yang dimana kebudayaan ini tergolong kebudayaan maritim, di mana masyarakatnya menganut kepercayaan animisme dan juga dinamisme. Salah satu karakteristik dari masyarakat zaman purba ini adalah masyarakatnya yang masih kental dengan kegiatan gotong royong. Nah, pada video selanjutnya akan menjelaskan pendidikan yang terjadi pada zaman purba. Pada zaman purba belum ada pendidikan secara formal. Pendidikan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga dan dalam kehidupan masyarakat alamiah. Tujuan pendidikan pada zaman ini agar generasi muda dapat mencari nafkah, membela diri, hidup bermasyarakat, taat terhadap adat dan nilai-nilai religi yang mereka yakini. Pada kerajaan Hindu-Buddha ini, pendidikan yang dilakukan dimulai dari lingkungan keluarga dan juga keseharian masyarakatnya. Selain itu juga terdapat lembaga pendidikan yang disebut perguruan atau paguran atau juga pesantren. Pada awalnya yang menjadi pendidik adalah para kaum Brahmana. Namun lama-kelamaan para empu menggandingkan peran kaum Brahmana dalam mendidik. Lalu ada tingkatan guru, yaitu pertama ada guru keraton, yaitu yang murid-muridnya yang merupakan kalangan raja atau bangsawan. Selain itu terdapat guru pertapa, yaitu guru yang mendidik murid-muridnya yang berasal dari kaum pada jelata. zaman kerajaan Hindu-Buddha adalah agar para peserta didik menjadi penganut agama yang taat, mampu hidup bermasyarakat sesuai tatanan masyarakat yang berlaku saat itu, lalu mampu membela diri dan membela negaranya. Lalu kurikulum pendidikannya meliputi agama, bahasa Sanskerta termasuk membaca, menulis huruf Pallawa, kesusastraan, keterampilan memahat dan membuat candi, dan bela diri, ilmu berperang. Nah, pendidikan pada zaman kerajaan Islam adalah menekankan agar para muridnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercapainya keselamatan di dunia dan di akhirat melalui iman, ilmu dan juga amal. Selain itu, pendidikannya juga terjadi pada lingkungan keluarga dan juga lembaga-lembaga pendidikan lainnya seperti di langgar-langgar, masjid, dan juga pesantren. Nah, lembaga-lembaga pendidikan ini tuh dilanjutkan dari zaman Hindu-Buddha oleh para wali, ulama, dan juga ustadz-ustadz pada zamannya. Lalu, pendidikan yang dilakukan pada zaman ini mengajarkan tentang tauhid atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, fikih, hadis, dan juga bahasa Arab, tentang tata cara menulis bahasa Arab. Adalah contoh metode. Yang pertama ada ceramah atau tablik untuk menyampaikan materi ajar bagi orang banyak. Belajar bersama biasanya dilakukan di masjid. Yang kedua adalah mengaji Al-Quran dan sorogan, cara-cara belajar individual. Selain itu ada pula nadoman atau lantunan lagu serta melalui media atau cerita-cerita dengan ajaran yang islami. Dan selanjutnya adalah pendidikan pada zaman pengaruh Spanyol dan juga Portugis. Pada zaman ini pendidikannya lebih ditekankan pada pengajaran agama Katolik. Selain itu juga ditekankan juga kegiatan membaca, menghitung, dan juga menulis. Nah, kegiatan pendidikan ini tuh dimulai dari anak-anak terkemuka pada zaman pengaruh Portugis dan juga Spanyol. Selanjutnya adalah pendidikan pada zaman masa kolonial Belanda. Pada zaman ini masih berimplikasi dengan kondisi politik, sosial, budaya Indonesia pada zaman itu, dan dibagi menjadi dua garis penyelenggaraan. Yang pertama adalah pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, dan yang kedua adalah pendidikan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dan kaum pergerakan nasional sebagai bentuk untuk merebut kemerdekaan dan juga merintis pendidikan Indonesia yang lebih maju lagi. VOC menyelenggarakan sekolah dengan tujuan untuk misi menyebarkan agama Protestan, bukan untuk misi intelektualitas. Adapun tujuan lainnya adalah untuk menghasilkan pegawai administrasi rendahan di pemerintahan dan gereja. B. Pendidikan zaman pemerintah kolonial Belanda tahun 1811 sampai 1816 ketika pemerintahan di bawah kekuasaan Raffles, pendidikan bagi rakyat juga diabaikan. Lalu tahun 1808 Gubernur Jenderal Daendels memerintahkan agar para bupati di Pulau Jawa menyebarkan pendidikan bagi kalangan rakyat, tetapi kebijakan ini tidak terwujud.
Selanjutnya, pada zaman ini pendidikan bertujuan untuk mengubah keadaan akibat penjajahan. Kaum pergerakan memasukkan pendidikan sebagai program perjuangannya. Dewasa ini lahirlah sekolah-sekolah partikular atau perguruan nasional yang diselenggarakan oleh para perintis kemerdekaan. Sekolah-sekolah ini memiliki dua corak. Yang pertama adalah sekolah-sekolah yang memiliki corak haluan politik seperti Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Lalu ada sekolah-sekolah yang bertuntutan agama Islam seperti Muhammadiyah Kebijakan dan dan praktek Nahdlatul Ulama. pendidikan yang diselenggarakan rakyat dan kaum pergerakan antara lain sebagai berikut. A.R.A. Kartini pada tahun 1903, ia membuka sekolah garis di Jepara dan setelah menikah membukanya di Rembang. R.D. Dewi Sartika pada tahun 1904 mendirikan sekolah istri. Rohana Kudus adalah wartawan wanita pertama Indonesia. Ia juga giat mempelopori emansipasi wanita. D. Budi Utomo bertujuan untuk memajukan pengajaran pertanian, peternakan, dagang, teknik industri, dan kebudayaan. E. Muhammadiyah didirikan dalam rangka memberikan pendidikan bagi bangsa Indonesia sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia sendiri untuk mengatasi kristenisasi. F. Perkumpulan Putri Mardika didirikan tahun 1912 bertujuan memajukan pengajaran anak-anak perempuan, Codang Mahtar 1976. G. Perguruan Taman Siswa, tujuan pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak.